قمرون قمرون قمر سرنا النبي قمرون وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan jarak jauh. Namun itu semua tidaklah menjadi hambatan bagi kita semua untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun itu semua tidaklah menjadi hambatan bagi kita untuk tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, innat taba'ada la yadurru idza taqarrabatil. Sesungguhnya saling berjauhan tidaklah menjadi permasalahan ketika hati kita saling berdekat. Baiklah, kita awali pembelajaran kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama paparan materi pendidikan agama Islam yang saya suguhkan dengan berupa slide dan juga audio visual. Selamat menyaksikan. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ialah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, disampaikan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi dengan bahasa Ibrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, disampaikan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi dengan bahasa Kipti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam potongan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi, disampaikan kepada umat Nasrani dengan bahasa Suryani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 2-3 tahun, yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Disampaikan kepada umat Islam dengan bahasa Arab sebagai mukjizat yang paling agung dan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Perbedaan kitab dengan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf lebih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Dan yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Persamaan kitab dengan suhuf. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fina wa fikum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.